Yo, assalamualaikum sahabat buat kita semua, selamat datang di channel Yuzon ID. Di belakangku ada mobil yang boxy banget. Ya secara tongkrongan sebenarnya lebih mirip mobil mafia, tapi ini adalah mobil mafia masa depan kali ya, karena dia pakai listriknya. Namanya adalah Glora. Indonesia banget ya, Glora. Ini buatan DFSK dari China. Dan ini bakal segera dijual di Indonesia dan jadi mobil listrik kedua setelah Glory Entry. Itu buat passenger dan ini buat komersial, buat menunjang bisnis lo, buat jadi mafia lala di masa depan. Seperti apa detailnya? Mending lo tonton video ini, jangan lupa like, subscribe, check it out. Belum kali, karena ini mobil listrik, nggak ada suaranya. Udah, tonton aja lah. Nih, kalau misalnya kita lihat dari depan nih, lihat ya, dia bener-bener emang boxy banget. Ya, ini dimodif-modif dikit jadi cantik lah. Desain lampunya juga gitu ya, vertikal, terus grillnya sih biasa aja dan itu ada logo DFSK-nya yang bisa dibuka buat ngisi fast charging. Nanti gua kasih contoh demonya. Nah, bumpernya juga keren sih nih, agak sedikit dibikin berotot. Jadi sebenarnya ini mobil bener-bener boxy abis kalau dari depan. Kita lihat di bagian sampingnya ya. Nah, ini sementara bagian sampingnya juga sebenarnya relatif sederhana ya, dan ini model yang blind fan, jadi nggak ada kaca sampingnya itu nggak ada, dia ketutup kayak gitu dan udah pintu geser men. Dia pakai ban peleknya masih kaleng sih ya, ini 14 inci, cukup proporsional, walaupun bannya jadi lebih kayak donat kayak gitu. Spionnya gede, jadi kayaknya buat visibilitas bakal lebih enak banget. Nah, di depan dia pakai per spiral, sementara di belakang masih per daun, mungkin ya buat mobil komersial kali ya, jadinya masih pakai per daun. Nah, kalau misalnya lo ngelihat ke kolong itu kayak ada semacam motor listriknya dan juga baterai, jadi baterainya itu ada di lantai di bagian tengah. Selain menghemat tempat, itu juga bisa menambah center gravity-nya jadi lebih enak ketika dipakai, ya setidaknya handlingnya jadi lebih stabil lah mungkin, karena baterai kan bobotnya berat ya, dan taruh di tengah jadinya lebih asoy. Tuh lihat di bagian bawahnya ada kabel-kabel warna oranye, juga ada kayak motor listriknya di situ, semua ditaruh di bagian bawahnya. Sementara di bagian belakang nggak sepolos bagian samping dan depan ya, dia walaupun masih rata, tapi desain lampu remnya kombinasinya itu agak lebih agak lebih dinamis kali ya menurut gua, karena ada sedikit coakan sampai ke bagian sampingnya itu. Terus ada aksen hitam di jendelanya jadi kayak full gitu. Nah, walaupun ini blind fan tapi di bagian belakang tetap ada kaca. Terus dia juga ada high mount stop lamp-nya dan ada indikator E-nya itu EV. Masih pakai bahasa Cina, warna ada biru-birunya aksen listrik. Terus ada juga sensor parkir. Ada 3 titik di belakang dan juga ada kamera mundur. Jadi walaupun kalau misalnya di bagian kargonya itu terhalang sama barang, lo tetap bisa ngelihat dengan jelas ke belakang melalui kamera mundur dan spion di kanan dan kirinya. Secara dimensi dia sebenarnya termasuk van yang kutilang ya. Kurus, tinggi, langsing. Dia punya panjang 4.500 mm, terus lebarnya 1.680 mm dan tingginya 1.960 mm. Wheelbase sendiri 3.050 mm. Udah gitu, karena ini van komersial, dia bisa dibikin jadi apa aja. Sementara untuk kapasitas tempat duduknya sendiri itu bisa 7, 8, 9, sampai 11. Terus minimum turning diameternya 10,5. Maksimum climbing ability-nya 30%. Buat kargonya sendiri, dia punya tinggi 1.300 mm, terus panjangnya 2.630 mm dan lebarnya 1.480 mm. Atau kalau misalnya secara kapasitas ini 5,1 meter kubik buat kapasitas kargonya. Nah, karena ini yang listrik ya, dia pakai baterai 42 kWh. Ini bisa berjalan kalau dicas secara penuh sampai 305 km. Nah, buat yang chargingnya, kalau yang standar sih itu 8 jaman ya. Tapi kalau misalnya buat yang super fast charging itu bisa cuma 2 jam aja sampai baterainya
penuh. Udah gitu untuk safety-nya dia ada rem ABS, EBD, dan juga electronic power steering. Teknologi baterainya juga dia udah ada protection measures insulation ya, udah gitu buat yang tegangan tingginya juga udah terproteksi, bahkan untuk debu dan juga anti air. Jadi untuk memastikan tetap aman dikendarai walaupun Jakarta banjir atau pada kondisi ekstrim ya. Tadi yang gue bilang, nih tempat pengecasannya ada dua. Pertama yang ini di bagian tengah, dia udah fast charging. Jadi tinggal dibuka, ada tuas kecil di situ, dibuka situ. Nah, satu lagi ada di bagian samping. Kalau ini buat pengecasan biasanya dan harus dicolok kunci. Ini sebenarnya jadi kayak buat tangki bensin mobil-mobil konvensional. Tapi isinya lo harus nyolok listrik ya di bagian sininya. Kita coba masuk ke dalam kabinnya ada apa. Pertama enaknya walaupun dia tinggi ada pijakan kaki di bawah dan juga ada hand grip. Jadi ngebantu banget lo buat masuk ke dalam ya. Nah joknya juga sebenarnya bisa di reclining dan bisa dimaju mundurin. Walaupun memang tidak maksimal tapi cukup oke lah. Bahannya juga enak walaupun masih fabric, cukup empuk dan ada sandaran kepalanya. Terus setirnya sih sebenarnya ini fix ya. Dia nggak bisa di naik turunkan dan juga nggak bisa di teleskopik. Terus ada buat pengaturan lampu di sini, pengaturan ketinggian lampu, kuncinya masih colok. Nah, bagian speedometer MID-nya juga sederhana. Di situ ada buat speedometer sampai 160 km per jam. Terus di bagian sampingnya itu ada indikator energi. Sementara ada layar kecil di atas itu buat menandakan mobil ini ready apa enggak. Dan di bawahnya lagi itu ada buat indikator gear ya. Dia walaupun ini kalau mobil listrik emang direct, jadi gearnya tuh cuma satu gitu. Asiknya walaupun ini mobil komersial, tapi di bagian tengah udah ada layar yang cukup oke juga, ini sekitar 7 inci kali ya. Dan di operasi ini juga dia cukup responsif, fitur-fiturnya juga lengkap, ada koneksi Bluetooth segala macem tuh. Bahkan ada buat soket USB-nya juga ada di sini. Nah di bagian bawah AC-nya masih model-model knob kayak gini, dia belum digital juga belum auto, tapi cukup lumayan lah. Di bagian bawahnya ada buat sirkulasi udara, open atau close air. Terus di sini ada buat, sebenarnya ini bisa buat soket USB juga sih ya, tapi di sini ditaruh buat lighter ya. Terus ada laci yang sebenarnya kayak asbak juga. Nah ada dua cup holder di bagian tengahnya. Nah ini yang paling unik di transmisinya. Jadi dia modelnya model knob gini kayak joystick, diputar-putar aja. Ada R, N, D dan juga E. Sementara rem tangannya masih yang mechanical kayak gini. Nah uniknya tadi ada power window-nya juga udah ada, walaupun masih kebalik karena ini buat di Cina bukan buat di Indonesia. Gitu. Lampu-lampu di atasnya juga ini cukup unik juga. Walaupun dia belum LED ya, tapi desainnya sih gue suka ya, nggak kelihatan murahan walaupun ini mobil komersial. Nah ini ada buat sun visornya juga. Spionnya sih udah standar lah kayak gini lah. Nah, posisi duduknya memang ala-ala mobil pick up gitu ya, agak cenderung tegak, dan ini ruang kakinya agak sedikit terhalang sama spakbor yang nongol kayak gitu gede itu. Nih ada spakbornya nongol, tapi dia udah matic. Cuma dua doang pedalnya. Ya, tapi menurut gue sih masih terlalu sempit sih ya tuh. Jadi kalau lo ngegas tuh masih kadang suka nyenggol-nyenggol. Udah gitu indikator ini, indikator buat transmisinya. Kalau misalnya lagi panas ini kadang nggak kelihatan nyala birunya. Karena terkena sinar matahari. Nah di bagian sana juga ada pijakan kaki yang di bagian spakbornya. Jadi mungkin bisa lebih menambah kenyamanan. Kira-kira kabinnya kayak gini. Kalau materialnya sih nggak bisa diharapin ya, masih kelihatan murah banget. Namanya juga mobil komersial kali ya. Sekarang kita coba jalan. Ini gimana rasanya naik mobil Movia di masa depan listrik. Ini masih colok kuncinya, jadi kita bakal colokin. Nah, bentar ya. Oke, buat nyalainnya itu kayak mobil-mobil konvensional sebenarnya, injek rem. Nah, tapi ada yang unik. Lu pas nyalain ini tuh ditekan sampai mentok terus, sampai ada indikator ready di MID-nya. Nah itu udah tulisan ready. Habis itu tinggal dipindahin knob transmisinya ke posisi D, baru kita bisa jalan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Seperti biasa ketika kita pakai mobil-mobil pickup begini dan mobil listrik itu pasti torsinya mengejutkan. Waduh, enak banget ya. Langsung meluncur kayak gitu. Nah, ini dari D kita cobain mundur, tinggal pindahin ke R aja. Tuh. Sama gigi mundurnya juga sangat-sangat responsif. Ya, ini buat dipakai harian sih oke juga nih. Cuma gua nggak bisa lihat ke belakang karena kaca spionnya terhalangi. Untungnya ketika pandangan lo terhalang sama benda-benda yang ada di belakang, di sini ada kamera mundurnya dan setirnya juga cukup ringan. Terus ada yang unik lagi, karena ini mungkin mobil Cina ya, jadi power window-nya di sini terbalik men. Yang buat sebelah kanan itu ada di kiri, yang sebelah kiri itu ada di kanan. Ini belum dirubah kali, tapi pintar kalau udah dijual di Indonesia ini mungkin bakal dirubah semua settingan-settingan China-nya ya. Ya rasanya sih enak ya, kalau urusan torsi dan lain-lainnya tuh enak banget, dan ini mobil kayak bakal praktis banget. Kita cobain misalnya di tempat-tempat yang sempit ya. Dan gue ngerasain bantingan suspensinya ini sebenarnya lembek banget, tergolong lembut sih. Mungkin kalau misalnya lagi dipakai kenceng, ini bakalan agak limbung kali ya. Betul. Tapi setirnya itu enak banget. Jadi walaupun dia dimensinya bongsor, ini tidak mengurangi kepraktisan ketika dikemudikan. Tuh, jadi kalau misalnya mau mundur ada kamera mundurnya, enak banget. Ini padahal dimensinya gede dan gue ceritanya lagi masuk di gang-gang gitu ya. Mudah-mudahan kita kagak nabrak nih, gak ada tiang. Tipis sekali. Ini mohon maaf ya. Namanya juga nyobain ya kan. Oke. Tapi aku salut sih, ini gue pertama kali dan ngelewatin parkiran-parkiran yang sebenarnya ini sempit juga kayak gini, tapi bisa dilalui dengan mulus. Oke, sekian aja review singkat kita kali ini. Gue cukup terpesona juga sama si Glora ini ya kan, namanya juga Indonesia banget walaupun ini dari Cina. Secara tongkrongan oke, dia juga space-nya lebih gede dari para pesaingnya Grand Max, dan ini kayaknya nggak salah sih kalau gue bilang mobil mafia di masa depan kali ya. Dia pakai listrik, bisa buat bisnis juga. Ini jadi merupakan mobil listrik kedua dari DVSK. Kalau yang pertama itu E3, yang sekarang untuk komersialnya ya. Jadi semoga aja cepat dijual. Harganya berapa kita belum tahu karena masih menunggu peraturan dari pemerintah. Menurut lo kayak gimana? Silahkan di komen-komen aja. Mau nggak sih pakai mobil kayak gini buat harian atau buat menunjang bisnis lo? Terima kasih udah menonton dan nantikan video-video gue selanjutnya. Karena ini bukan mobil listrik jadi nggak ada brem-brem-brem. Oke, bye-bye. Nah, nanti di indikator sini tuh ada tulisan ready. Ketika itu ready, itu siap buat disetirin. Ini nggak ada ready. Nah, diinjak bangsat. Nggak ada apa-apa sih. Coba. Nah.